Tuh ya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman di pola hidup sehat dan juga komunitas keseimbangan holistik ataupun yang baru pertama kali gabung, kita ada komunitas namanya Pola Hidup Sehat, itu saya mendirikan, lalu keseimbangan holistik itu Bu Sinta dan kita kalau kolaborasi berdua bikin camp. Namanya camp keseimbangan holistik. Ya dulu 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, sekarang hampir tiap bulan kecuali nanti bulan Maret ya nggak ada karena nyambung antara libur Nyepi lalu Lebaran, jadi sebenarnya hampir tiap bulan. Puasa. Nah ada puasa. Puasanya sih yang apa agak repot ngatur Nah, jadwalnya. terus setelah kita berdua cukup lama nggak tahu berapa kali bikin berdua narasumber, sekarang ada tambahan bagi yang bootcamp. Terakhir tahu udah kenal, yang dulu dulu nggak kenal ya ada Pak Wisnu ya nanti Bu Sinta biar yang memperkenalkan Pak Wisnu. Tapi yang pasti tadi saya bilang ya nggak tahu dicocok-cocokin apa memang kebetulan saya tawarin Bu Sinta tanggal kok ya yang dipilih 14 Valentine dong ya cocok dong yang diajak Pak Wisnu bakal ngomongin cinta nih gitu ya. Aduh, apa itu cinta pada diri sendiri? Egois dong, enggak sih. Lalu apa dong? Ya nanti tunggu Pak Wisnu aja. Tapi tadi sambil nunggu ya, sengaja saya puterin tuh ya lagu-lagu cinta saya sama istri. Kalau saya emang banyak bahas mengenai cinta dalam pernikahan, juga cinta kepada Tuhan. Ya termasuk cinta diri sendiri juga sebenarnya. Tapi Ya. cinta itu energinya luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu lihat jadwal saya aja, lihatnya aja udah pusing. Hmm. Tapi energinya kagak ada habisnya. Ini saya baru 15 menit kali masuk rumah. Tadi pagi kita bangun jam setengah 5, setengah 6 olah nafas bersama, jam 7 udah berangkat ke Serpong, jam 8 udah mulai tes kesehatan, sampai jam 5 seperempat baru pulang dari Serpong, masuk rumah udah buka Zoom gitu ya. Jadi saya belum mandi, tapi kan Zoom nggak bisa cium bau. Ya, tapi ya muka. Harusnya beli pesawat pribadi, Pak. Iya, tapi besok pagi mandi sih. Atau nanti Zoom Pak Wisnu presentasi aku mandi. Ya, tapi yang saya mau katakan adalah, Belok belok dulu, Pak. Sebelum ya, mandi belok dulu ke kamar bercinta dulu. habis mandi dong. Habis itu mandi lagi. Kalau belum mandi baru dicium aja udah bilang bau bau sana mandi gitu ya. Oke. Ya, cinta itu memang energi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pernah sih kecewa, saya pernah sih capek berbuat baik ya, yang dibaikin tambah galak, yang dipinjemin tambah galak, yang ditolong tambah tambah curiga gitu. Saking saking terlukanya dunia ini. Jadi karena nggak banyak orang baik, jadi begitu kita baik itu dicurigai, pasti ada maksudnya nih. Kita harus hati-hati nih. Jadi nah, Hmm. kita udah baik banget banget, malah dicurigai karena kita capek berbuat baik. Nah, pas capek itu dah kita energinya juga capek. Pas hatinya capek, energinya capek. Maka saya belajar untuk tidak capek hati. Karena pada saat kita nggak capek hati, energi nggak ada habisnya. Oke, itu pendahuluan dari saya itu aja. Saya serahkan Bu Sinta untuk memperkenalkan Pak Wisnu, Ibu Sinta aja karena yang sudah lebih mengenal. Nanti saya salah memperkenalkan. Silakan Bu Sinta. Oke. Selamat malam, sahabat semua. Bukan kebetulan ya, malam ini kita akan Terima kasih bicara Pak Jarod. tentang cinta. Setelah hadir bintang tamu yang sangat keren ini, ya mungkin saudaraan sama Bruri Pesolima. Hmm. Nanti kita suruh dia nyanyi, gitu. Beliau adalah seorang coach self love awareness, jadi kesadaran cinta diri gitu. Jadi saya dulu ikut kelasnya awal perkenalan ini dan amazingnya saya banyak mendapat apa ya kesadaran dan firman Tuhan apa saat-saat dalam momen hening di dalam kelas Pak Wisnu. Jadi keren banget beliau bisa membawa kita semua masuk di dalam kesadaran di dalam diri, di mana di situ ada Tuhan. Nah, ilmu diam, ilmu hening ini memang luar biasa, sahabat, karena di dalam keheningan Tuhan ada, di situ ada bait Allah, baitullah kita yang sejati. Jadi yang selama ini kita datengin itu baitullah itu buatan manusia, tapi
Baitullah yang sejati buatan Allah itu ada di dalam diri kita, sahabat. Dan satu-satunya jalan untuk mencapai ke sana adalah justru bukan dengan pikiran-pikiran Anda, tapi dengan apa namanya? Adalah dengan keheningan, silence. Kita masuk ke dalam diri dan kita akan mendapatkan itu. Dan kenapa tema ini penting untuk diangkat, untuk disadarkan, bahkan di dalam apa namanya, di dalam camp kesembuhan holistik itu saya cetak di kaos, itu dibordir di kaos. Aku mencintai dan menerima diriku dan dirimu seutuhnya. Nah, gitu. Jadi karena kalau tanpa kita mencintai diri kita sendiri, maka itu efeknya kemana-mana, sahabat. Ketika kita seringkali akhirnya mencari cinta itu di luar diri kita. Yang ada, kita sulit mendapatkannya. Karena apa? Orang-orang yang di luar sana, di luar diri kita juga kekeringan cinta, sahabat. Dan masalah urusan cinta mencintai ini, ketika kita kekeringan cinta, maka hal yang terburuk adalah ke tubuh, kita pun menjadi tidak sehat alias sakit gitu kan. Jadi sa- ja- sa- salah satu jalan untuk menuju kesembuhan, kesehatan, keberlimpahan, kedamaian, kebahagiaan itu adalah dengan jalan cinta ini. Dan jalan cinta ini kita mulai dengan kita cinta pada diri sendiri. Nanti Pak Wisnu akan bicara bahwa cinta diri apakah nanti itu adalah egois dong Bu, narcis dong Bu, kayak sekarang lagi FOMO itu apa? NPD, Narcissistic Personality Disorder. No, bukan ke Ya. arah sana, sahabat. Jadi kita mencintai diri kita sendiri bukan menjadi orang yang narsistik, egois dan sebagainya bukan, tapi ini adalah pondasi dasar kita untuk bisa mencintai orang lain, mencintai orang-orang sekeliling kita dan yang paling penting adalah kita mampu mencintai Tuhan sepenuhnya dan berikut turunannya. Oke? Silakan. Beliau Pak Wisnu ini adalah nama kerennya, ada nama aslinya tapi beliau lebih senang dipanggil dengan Pak Wisnu Prayuda ini. Oke, terima kasih sahabat semua udah hadir di ruangan ini. Kita sama-sama melewatkan malam Valentine ini dengan bicara tentang cinta. Oke, silakan Pak Wisnu. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Pak Jarod, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya aslinya Wong Ambon, dari Ambon, dekat-dekat sama Bu Sinta lah. Ambon Timur kan satu eh, apa Satu satu area. budaya, satu budaya, satu area, satu bahasa bahkan. Ya, saya mungkin teman-teman yang belum kenal, bagi sahabat yang sudah ikut camp beberapa kali ada saya, kita sudah saling mengenal. Saya kebetulan sekolah dulu di Ciputat. Background study saya adalah study comparative religion, tapi alhamdulillah saya memilih profesi sebagai broadcaster di radio dan televisi hampir lebih dari 20 tahun. 20 tahun lama sekali dan saya sudah nyaris lupa tuh pekerjaannya karena saya anggap itu satu visi yang sudah selesai. Dan kemudian di tahun eh, ketemu dengan proyeknya Pak Jarod dan Bu Sinta, itu mengingatkan saya akan usaha saya dan istri. Pada tahun 2000 kami memiliki holistik klinik pertama di Jakarta, eh, di kawasan Prapanca, dan bekerjasama dengan dokter-dokter naturopati, homeopati untuk menolong teman-teman yang punya challenging dengan kesehatan untuk bisa melakukan pendekatan secara holistik terhadap mereka. Dan selama 5 tahun, 7 tahun ya kurang lebih, saya dan istri belajar banyak hal eh, dalam hal itu karena istri saya adalah seorang cancer survivor. Sampai sekarang sudah lebih dari 40 tahun masih
masih oke, masih sehat, eh, dan dia breast cancer. Kemudian saya tahun 2007 itu saya menulis Hmm, saya menulis buku hasil wawancara saya dengan hampir 200 orang di TV RCTI waktu itu. Nama programnya namanya Makna Hidup, lalu saya tulis buku namanya The Secret of Meaningful Life. Dan 2007 saya susul dengan buku tentang Love and Fear, cinta dan takut. Dan itu merupakan salah satu pengembangan dari holistic care yang kita lakukan pada waktu itu untuk membantu banyak teman-teman mereka yang datang melakukan pengobatan untuk bisa memiliki perspektif yang berbeda untuk melakukan penyembuhan. Nah, 15 tahun terakhir saya berkecimpung dalam dunia kesadaran dan mengajarkan self-awareness di beberapa negara. Lalu semenjak COVID, saya memutuskan saya sudah diminta beberapa kali untuk membuat kelas tentang love, karena cinta ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita suka atau tidak suka, memang itu hal yang paling diperlukan karena dunia saat ini krisis dalam pure love, cinta yang murni, cinta yang suci. Hari ini kalau kita merayakan Valentine itu termasuk pure love atau termasuk egoistical love? Dan ternyata Valentine itu bukan termasuk pure love. Dia termasuk ego love, bukan soul love. Karena yang kita bicarakan di dalam self love itu adalah soul love. Soul love itu adalah mencintai bukan dari kepala, tetapi mencintai dari hati dan jiwa. Itu yang terlupakan dan ingin kita kembalikan ke dalam setiap jiwa untuk mereka menjadi otentik, menjadi diri mereka sendiri. Saya tadi terkesan melihat Ibu Sinta dan Pak Jarod. Kalau Anda lihat mereka sungguh sangat otentik. Jadi sekarang bahkan kalau saya percaya Ibu Sinta dan Pak Jarod sudah seringkali membicarakan map consciousness-nya Hawkins di forum ini, bahwa cinta memang frekuensinya 500 Hz, 500 tinggi sekali. Tetapi ada frekuensi yang sekarang sedang dikembangkan dan dibicarakan di beberapa forum internasional, namanya authenticity. Kebetulan self-love awareness ini adalah becoming authentic me. Kita semua ingin menjadi otentik. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menjadi otentik kalau Bapak Ibu tidak mencintai dan tidak sayang pada dirinya sendiri. Karena frekuensi otentik itu ketika kita sudah mulai melepaskan frekuensi takut, marah, dengki, benci, khawatir, cemas. Itu adalah frekuensi-frekuensi yang sama sekali tidak punya arti apa-apa untuk kita melakukan penyembuhan. Tetapi ketika mereka datang dalam kehidupan kita, mereka masih sangat baik untuk memberitahu kita. Mereka punya nilai positif untuk memberikan signal kepada kita bahwa ada frekuensi yang negatif dalam tubuh kita untuk kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain di luar diri kita. Itu sebabnya self-love ini adalah sebuah kemampuan inner journey, perjalanan ke dalam diri untuk kita menemukan satu kekuatan yang sangat besar. Kekuatan besar ini saya suka dengan Bu Sinta karena dia kecil-kecil gitu berani. Mulai berani meskipun saya masih sangat berhati-hati. Saya sangat berhati-hati karena saya kurang tertarik dengan isu-isu yang kontroversial, itu saya kurang tertarik. Dan satu hal yang juga sangat sulit bagi kita untuk kita bisa mengembalikan kekuatan kemurnian cinta itu adalah
keberanian kita untuk bekerja dengan hati dan jiwa. Jadi kalau Anda lihat map consciousness-nya Hawkins mengatakan bahwa posisi tengah itu ada di courage. Courage itu ada frekuensi 200. Jadi kalau Anda pergi ke camp, Bu Sinta itu sekarang rajin sekali gitu. Saya juga melakukan kinesthetic test dengan hanya mengirimkan frekuensi dan energi. Bu Sinta bahkan udah bisa mempraktekannya langsung gitu. Dan itu memang diajarkan juga oleh Hawkins. Hawkins hampir setiap saat mengatakan bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk melakukan tes energi dan frekuensi level kita. Anda lihat sekarang courage, keberanian itu dia ada di posisi 200, dia ada di antara. Dan kalau kita pergi ke dalam tradisi Kristen dan tradisi Islam dan tradisi spiritual, kita semua selalu berdoa untuk meminta Tuhan memberikan kita keberanian. Dan kita selalu minta, Tuhan berikan kami keberanian untuk menghadapi kehidupan. Dan itu doa-doa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun. Dan sekarang kita baru menyadari bahwa even though kita rajin berdoa, tetapi kita harus memiliki kemampuan untuk mencintai dan memberanikan diri kita bekerja dengan hati dan jiwa kita untuk mendidik ulang, mengajari ulang sel-sel dan saraf kita dengan energi-energi yang baru untuk mengalahkan frekuensi-frekuensi yang di bawah itu. Karena kita suka atau tidak suka, kita semua punya frekuensi-frekuensi yang ada di situ. Misalnya saya ingat nih, Bu Sinta, dulu waktu saya adalah pendiri radio perempuan pertama di Indonesia, di Jakarta. Radio saya waktu itu namanya Radio Pesona FM. Kita bikin slogan pada waktu itu, karena pada waktu itu tahun-tahun 80-an, perempuan Indonesia terutama di Jakarta sedang punya dua kaki. Mereka ada di rumah atau ada di luar rumah. Jadi kita memberikan support kepada mereka untuk mereka harus punya pilihan. Dan saya ingat slogannya itu adalah proud to be a woman. Sekarang baru saya sadari, Bu Sinta, bahwa you cannot be proud. Because proud in the lower level of energy. Sekarang ibu-ibu, perempuan-perempuan, Anda tidak perlu bangga. Anda perlu merasa layak dengan diri Anda karena Anda sangat berharga. You are worth it because you love yourself. Yang kita perlukan adalah bahagia. Karena orang yang bangga terhadap dirinya biasanya agak complicated. Mereka biasanya lari dengan gigi 4. Kalau ada di orang yang lari gigi 1, itu mereka udah gatel. Udah kasih komentar, full of judgment, energinya kurang enak. Gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kesadaran yang harus kita ingatkan. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa semua frekuensi yang lower ini mereka bekerja sama. Hawkins juga mengatakan hal yang sama. Kalau Anda bangganya sedang naik-naiknya, Anda mudah marah. Kenapa Anda mudah marah? Karena ada hasrat untuk ingin mengontrol keadaan di luar diri Anda. Ada keinginan yang sangat tinggi, dan hasrat-hasrat itu bukan datang dari mana-mana, datangnya dari sel-sel, dari saraf-saraf kita yang mendorong kita subconsciously, automatically, tanpa kita sadari, untuk menjadi pengendali yang sesuatu yang tidak perlu kita hiraukan. Dan itu semua datang dari rasa takut. Pada waktu saya menulis buku Love and Fear, saya melakukan riset banyak kepustakaan, dan sama seperti tadi Bu Sinta mengatakan bahwa Baitullah itu, Bait Allah itu, gereja itu, masjid itu bukan di luar, ada di dalam diri Anda. Masuklah ke dalam diri Anda untuk menenangkan diri Anda, karena di sanalah Anda akan bertemu Tuhan di dalamnya. Itu sudah saya tuliskan hampir 20 tahun yang lalu ya. Tetapi ketika kita mulai belajar tentang self-love, saya akhirnya
menyadari bahwa self-love itu bukan ilmu teori. Dia adalah ilmu praktek. Karena tadi seperti saya bilang, cinta, egoistical love dan spiritual love itu dua hal yang berbeda. Jadi hal-hal yang bersifat romantik itu memang kita perlukan, tapi hati-hati. Kadang-kadang orang sangat craving, dia desire. Anda lihat ada desire di situ, ada hasrat-hasrat itu di sel-selnya untuk minta dikasih bunga, minta diperhatiin, minta dipeluk, minta di semua. Semua itu kadang-kadang menciptakan problem tanpa kita sadari. Itu sebabnya kita memerlukan self-love. Jadi self-love itu prinsipal yang sederhana adalah kalau saya ingin dicintai oleh seseorang, maka saya yang harus mencintai terlebih dahulu. Kalau saya ingin orang lain senyum pada saya harus tersenyum pada mereka. Kalau saya ingin orang lain baik pada saya harus baik pada mereka. Dan itu memerlukan proses yang panjang dan luar biasa bagi sebagian orang ya, untuk bisa memahami bahwa kekuatan self-love itu memang harus dimulai dari dalam diri kita, karena segala sesuatu di luar sana tidak akan pernah memberikan Anda kepuasan, kebahagiaan, dan kecintaan, kecuali Anda memulai dari dalam diri Anda sendiri. Sebab kalau kita memulai dari dalam diri kita, kita akan bisa memberikan cinta kita kepada orang lain. Nah, kemudian dari 15 tahun, hampir 35 tahun, kelas kesadaran yang kita bangun, kita menemukan beberapa formula di mana kita menyimpulkan bahwa yang diperlukan orang di dalam semua kelas-kelas spiritual atau kelas-kelas kesadaran itu hanya ada 3. Selain kesadaran yang dibangun tentang siapa diri mereka. Yang pertama adalah love, cinta. Yang kedua adalah energy. Dan yang ketiga adalah happy. Ya, cinta, energy, dan happy, bahagia. Love, energy, and happy. Itu adalah fondasi dari authenticity. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi seseorang yang memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya, maka energi otentik yang diperlukan, kekuatan otentik yang diperlukan, seperti Bu Sinta dan Pak Jaro tadi, energi mereka tinggi nggak? Sangat tinggi. Pergi kemana-mana, mereka sibuk nggak dengan hal-hal yang negatif? Enggak. Mereka tahu bahwa even though mereka punya persoalan nggak? Ya punya. Sebagai manusia kita juga semua punya persoalan gitu. Tetapi visi mereka untuk menolong orang lain, untuk menyembuhkan kehidupan mereka itu sangat kuat, dan mereka mendapat energi dari kekuatan itu. Dan itulah yang membuat mereka bahagia. Kalau dalam kita sebagai orang awam, kita bisa lihat bahwa kenapa Anda ikut program ini malam ini? Karena Anda ingin mendapat pengetahuan. Pengetahuan untuk apa? Pengetahuan untuk Anda bahagia. Jadi kalau ditanya dari semua Anda, kita tarik 1-2 orang untuk kita bertanya, apa yang membuat Anda tidak bahagia? Pasti itu karena energi yang rendah, frekuensi-frekuensi yang lower yang membuat Anda tidak bahagia. Dan frekuensi-frekuensi ini sudah kita ketahui bahwa mereka mengendalikan kita dari ruang-ruang subconscious mind. Ruang-ruang subconscious mind itu bukan hanya peristiwa masa lalu ya, tetapi dia sudah merupakan bagian yang satu dari tubuh kita. Jadi itu 3 hal yang ingin saya share bersama teman-teman, bagaimana supaya kita menggunakan kekuatan cinta, mencintai diri kita,
dan mencintai Tuhan di dalam diri kita supaya kita bisa share kekuatan itu kepada orang lain. Kalau Anda memiliki kemampuan mencintai diri, energi Anda pasti tinggi. Dan dia pasti di atas 200 frekuensinya. Kalau Anda energinya tinggi, bahagia atau komplain? Melihat situasi Jakarta, situasi kurang enak, pasti Anda tetap tenang dan bisa mengakses rasa kebahagiaan Anda dengan mudah. Jadi itu tiga prinsipal yang kita sederhanakan, supaya orang-orang awam seperti kita mudah mengimplementasi. Misalnya, kenapa saya tertarik membicarakan cinta di mana-mana hampir setiap hari? Saya nggak pernah edik membicarakan cinta, karena cinta itu tidak pernah membuat kita edik. Yang bikin edik itu adalah frekuensi-frekuensi yang ada di bawah yang Anda lihat. Bangga, hasrat-hasrat, desire yang makan yang tidak terkendali, itu semua yang membuat kita edik. Cinta tidak pernah membuat kita edik. Sama seperti matahari. Apakah matahari edik memberikan sinarnya kepada bumi? Enggak. Karena cinta itu adalah kekuatan alami yang dimiliki oleh jiwa. Dalam bahasa saya adalah, love is the language of our soul. Hati adalah bahasa jiwa. Heart is the language of our soul. But inside the soul, di dalam jiwa ada kekuatan yang namanya love. Nah, setiap jiwa seperti kita, Bapak dan Ibu, semua kita, apapun agamanya, apapun kebudayaannya, apapun warna kulitnya, dia mau apapun titelnya, mau profesor, mau dokter, kita punya bahasa yang sama. Bahasa itulah yang saya sebut sebagai love. Nah, love ini adalah the divine frequency. Frekuensi ilahi yang ada di setiap hati dan jiwa dan segala sesuatu. Jadi kalau Anda menyalahkan kekuatan ini dari hati dan jiwa, maka Anda sedang terhubung dengan segala sesuatu. Itu hal yang pertama yang ingin saya share bersama teman-teman. Yang kedua, saya senang sekali karena di camp holistik Bu Sinta, kita sudah tidak lagi membahas hal-hal yang rumit mengenai conscious mind and subconscious mind. Karena Bapak dan Ibu, hari ini neuroscience sudah sangat clear dan ilmuwan sudah sangat clear bahwa apa yang kita sebut sebagai subconscious mind itu adalah tubuh fisik kita, our physical body. So our physical body is a subconscious mind. Dia adalah tubuh yang merekod semua memori-memori, peristiwa-peristiwa yang kita rekam melalui pikiran kita, dan semua well internalized di dalam sel, di dalam syaraf, dan dia yang kita sebut sebagai emosi-emosi. Jadi memori-memori itu adalah emosi-emosi yang bergerak dari masa lalu, yang membuat kita secara subconsciously selalu bertindak automatically. Jadi misalnya, Anda boleh bilang, Anda boleh rajin beribadah, tapi kalau Anda masih punya rasa bangga yang terlalu tinggi di dalam diri Anda, bangga terhadap jabatan, bangga terhadap status keluarga Anda, kekayaan Anda, rumah di mana Anda tinggal, harta yang Anda miliki, semua kebanggaan-kebanggaan itu kita tahu bahwa mereka tidak laten, mereka datang dari luar, mereka adalah identiti yang melekat dari luar. Tetapi seringkali membuat kita terpikat kepada mereka sehingga kita menganggap bahwa kita adalah mereka, padahal mereka adalah palsu. Dan itu seringkali membuat kita bersikap automatically melalui frekuensi-frekuensi yang rendah itu. Dan secara psikologi, Bu Sinta bagus sekali dia bisa menjelaskan itu
apabila emosi-emosi itu sudah berdampak pada tubuh fisik kita. Saya dulu punya seorang sahabat, seorang psikolog klinis di UI, namanya Ibu Pramugari Widastuti, dan kita sudah bahas ini 20 tahun yang lalu. Tapi kita nggak sempat untuk bicara di publik seperti ini ya. Sekarang sudah ada orang seperti Bu Sinta yang sudah lebih berani untuk membicarakannya. Jadi satu hal lagi, fakta yang harus kita kenali teman-teman, subconscious mind itu dalam bahasa neuroscience hari ini mereka menyebutnya selain tubuh fisik kita, namanya autonomic nervous system. Autonomic nervous system yang memiliki jaringan ke seluruh organ penting di dalam tubuh kita. Dan dia mensuplai frekuensi dan energi. Dan gak usah bingung Bapak dan Ibu. Sekarang kita sudah punya teknik yang sangat sederhana untuk Anda bisa terhubung dengan autonomic nervous system. Saya senang sekali. Saya tahu bahwa Pak Jarod sangat aktif melatih Wim Hof breathing. Di dunia hari ini sudah sangat banyak teknik pernafasan, breathing technique, a lot of breathing technique. Sangat banyak, ada breathwork, dan semua itu memiliki psychedelic effect. Psychedelic effect itu kalau Anda terus berlatih secara konstan, maka ada chemical zat-zat kimia yang dia keluar dari tubuh Anda untuk mengaktifasi melakukan penyembuhan. Nah, saya di dalam self-love juga mengembangkan teknik-teknik supaya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa menyederhanakan praktisnya. Itu yang menjadi sasaran kita. Karena semua pengetahuan spiritual hari ini, pengetahuan psikologi hari ini, pengetahuan neuroscience hari ini, mereka mengatakan bahwa the how is more important. Bagaimana caranya itu yang paling penting. Itu sebabnya kita harus simplicity, disederhanakan. Harus disederhanakan. Karena neuroscience mengatakan kita punya 3 problem besar. Semua kita memiliki, we have a 3 biggest problem in human being today. Yang pertama adalah environment, lingkungan. Yang kedua adalah physical body kita. Karena physical body kita sudah merekod 95%, kata Bu Sinta bahkan sampai 99%. Jadi 95 sampai 99% itu adalah all the memory di dalam tubuh kita. Dan memori itu ada trauma, ada stres, itu semua ada di dalam sel dan muscle-muscle, saraf-saraf tubuh kita. Dan mereka bahkan mengatakan bahwa kalau Anda bicara tentang memori, banyak riset mengatakan bahwa 80 sampai 85% all the memory is a false. Memang informasinya ya nggak betul untuk kita. Tetapi di dalam self-love sekarang kita belajar, self-love awareness kita belajar bahwa kita tahu bahwa Anda masih punya rasa cemas, marahnya masih suka marah, ya. Meskipun Anda berusaha berzikir, tapi ketika marah datang Anda nggak bisa mengendalikan gitu. Dan kita juga tahu sekarang bahwa semua frekuensi-frekuensi itu dikendalikan oleh sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system itu bekerja dengan, di buku saya Love and Fear, saya sudah menulis banyak tentang reptilian brain yang mengendalikan rasa takut. Dan sekarang hanya dengan teknik pernafasan tertentu Anda punya kemampuan untuk bisa mengendalikan sympathetic nervous system.
sekarang bahkan saya kemarin ikut beberapa seminar tentang lifestyle medicine. Mereka bilang bahwa oh sekarang kita harus minum eh, beberapa suplemen supaya bisa mengendorse parasimpatetik supaya dia nggak terlalu aktif, terutama bagi teman-teman yang masih merokok. Itu memang merokok adalah salah satu cara untuk mengaktifasi simpatetik. Dan breathing technique adalah cara yang paling sederhana untuk kita mengendalikan parasimpatetik. Jadi parasimpatetik itu yang sekarang saya latih di dalam self-love awareness, bagaimana supaya mengaktifasi self-love awareness parasimpatetik dengan pertama, formula yang pertama adalah Anda harus memiliki kemampuan menyadari nafas, dan kedua, melambatkan nafas. Sekarang nafas yang dilambatkan juga sangat ramai dibicarakan. Dan yang ketiga, jadi pertama disadari, yang kedua dilambatkan, dan yang ketiga Anda harus memiliki kemampuan untuk menemukan rhythm, irama nafas Anda sendiri. Anda nggak perlu mengikuti irama nafas saya, irama nafas Pak Jarod, irama nafas Bu Sinta. Mereka sudah punya authenticity, frekuensi dan energi mereka sendiri. But you have to find your own authenticity of your rhythm breathing. Jadi, Bapak Ibu harus menemukan rhythm breathing sendiri. Itu sebabnya saya dalam 15 tahun terakhir non-stop, every morning and every night. Karena saya juga punya pengalaman menemukan rasa takut akan kematian di usia saya yang sangat muda. Saya pernah takut mati. Dan kalau Bapak Ibu mengatakan, Pak Wisnu, apakah masih suka react terhadap kehidupan sehari-hari? Yes, saya masih react, tapi saya selalu bertanya pada diri saya, sampai kapan saya harus react? Karena pada waktu Anda react, sebetulnya yang menyuruh Anda react adalah memori-memori tubuh Anda untuk bereact. Tapi kalau Anda bekerja dengan hati dan jiwa, Anda lebih tenang, lebih mengobserve, lebih mengappreciate, because you have authenticity of energy yang Anda mau berikan kepada orang lain. Bu Sinta, nanti kita belajar sedikit tentang bagaimana breathing tekniknya supaya nanti di akhir kita bisa melakukan latihan Betul, Pak. bersama-sama. Jadi Pak Jarod udah wanti-wanti nih jam 9, Pak. Jadi ini materi, terus kita Ya, 15 menit latihan, terus 15 menit nanti tanya jawab, udah closing ya. gitu. Oh, ya. Sekarang kalau ada Eh, mau tanya kalau jawab, boleh. oke ini aja Pak, nanti tanya jawabnya jadi panjang, kita latihan aja dulu. Oh, boleh. Boleh. Soalnya latihan ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita boleh tutup screen-nya supaya bisa kita lihat satu-satu. Oke. Kita Dibuka 30 sayang ininya, kameranya, karena ini ada aliran energi nanti. Oke, silakan Pak Wisnu. Oke. Sekarang ini Bapak dan Ibu bernafas. Bernafas yang Bapak dan Ibu lakukan sekarang berbeda dengan nafas yang disadari. Artinya kita menyadari bahwa kita menarik nafas dari hidung, pelan, sepanjang yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sebetulnya kalau dalam diaphragma breathing, itu kita dilatih untuk ketika Bapak Ibu menarik nafas dari hidung, perutnya kembung, Bu.
perutnya kembung, begitu hembuskan nafas, perutnya kempes. Jadi dicatat aja dalam catatan Anda. Pada waktu menarik nafas, perutnya kembung. Pada waktu menghembuskan, perutnya kempes. Ya, itu namanya diafragma. I think supaya itu punya kemampuan untuk melakukan self-regulasi di dalam energi tubuh kita. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu. Kedua, saya agak sedikit berbeda pada waktu kita bernafas dari hidung keluar dari hidung. Kali ini boleh nggak dicoba menghembuskannya dari mulut? Ya, tarik nafas dari hidung, menghembuskan dari mulut. Tapi mulutnya jangan dibuka besar-besar, pelan aja. Kenapa begitu? Rahasianya adalah karena kalau bernafas menghembuskan dari mulut, itu cenderung lebih panjang. Itu bagian yang sederhananya. Nanti lama-lama Bapak Ibu otomatis akan kembali lagi ke hidung. Tapi nafas dari mulut itu akan membuat kita lebih mudah untuk releasing, melepaskan. Dan dia cenderung lebih panjang. Pada saat nafasnya hembusan lebih panjang, itu salah satu teknik untuk mengaktifasi parasympathetic nervous system. Ya, saya kira di dalam tamu-tamu yang diundang di forum ini sudah dijelaskan bahwa nafas lambat itu punya kemampuan untuk menurunkan gula darah, darah tinggi bisa turun, semua metabolisme tubuh itu dikendalikan oleh napas. Tetapi rahasia lebih dalam lagi nanti kalau Bapak dan Ibu praktis, baru nanti saya bisa interact dengan Bapak dan Ibu. Dan kemudian yang kedua, pada waktu Bapak Ibu menghembuskan, dengan sadar diarahkan hembusan nafasnya mengalir melalui rongga-rongga dada. Jadi keluarkan itu melalui rongga-rongga dada. Kenapa? Karena saya ingin Bapak dan Ibu itu centering, terpusat di sini. Terpusat di dada. Apa sih maunya Anda? Lihat saya. Terpusat di dada. Dan saya ingin Bapak dan Ibu terhubung dengan jantung hatinya. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Yang pertama, dada kita ini, chest kita ini, paru-paru kita, elemennya adalah udara. Kedua, parasympathetic atau nervous system punya hubungan yang sangat spesial dengan jantung kita. Kenapa? Karena pada waktu Anda marah, Anda jengkel, Anda sedang khawatir, Anda sangat cemas, semua frekuensi-frekuensi itu berpengaruh terhadap irama jantung yang memompa darah ke seluruh sistem dalam tubuh Anda. Itu yang pertama. Dan itu sebabnya neuroscience sekarang mereka mengatakan bahwa parasimpatetik memiliki hubungan dengan jantung dan jantung memiliki hubungan yang spesial dengan limbic brain, otak emosi di kepala kita. Jadi kalau Anda sudah melambatkan dan Anda kemudian terhubung dengan frekuensi-frekuensi itu, maka dengan sendirinya Anda nanti akan dengan mudah melakukan perubahan-perubahan. Dan proses penyembuhan itu dimulai dari situ. Itu yang kedua ya, jadi nanti Anda akan merasakan lebih warm, lebih enak, lebih relax. Dan nafas yang disadari, nafas yang dilambatkan, nafas yang kemudian Bapak dan Ibu bisa menemukan frekuensi irama nafas Anda sendiri, itu dengan sendirinya akan menurunkan gelombang otak. Jadi brainwave Anda dari beta turun ke alfa, nanti turun ke theta. Jadi yang kita mau itu adalah nanti kalau Anda pergi ke camp, kita belajar untuk lebih intens masuk ke theta. Karena pada waktu di theta,
tubuh fisik Anda berada dalam keadaan kolaps. Meskipun dalam pengalaman sehari-hari, theta itu eh, ruang lingkupnya sangat pendek untuk masuk ke delta, tetapi kita maintain dia pada waktu kita melakukan latihan, supaya kita sudah tidak lagi terhubung dengan sel-sel memori-memori lama yang ada dalam tubuh kita, kebanggaan-kebanggaan, kemarahan-kemarahan yang selama ini mempengaruhi kita, supaya ketika kita membroadcast, melebarkan ruang itu, dan tidak lagi terhubung dengan memori-memori itu, kita punya kemampuan untuk menggunakan kekuatan love, kekuatan authenticity, kekuatan spirit untuk mereadjust frekuensi itu, supaya mereka melakukan perubahan-perubahan. Karena sekarang, ilmuwan sekarang sudah berani mengatakan bahwa bukan materi yang menciptakan frekuensi, frekuensi-frekuensi itu yang kemudian mengubah sel-sel dan saraf-saraf di dalam tubuh kita. Dan oleh karena itu, kita perlu berlatih. Ya. Efek yang paling gampang adalah Bapak dan Ibu akan lebih rileks. Kemudian yang kedua, untuk Anda mudah terhubung dengan energi, kita harus punya kemampuan sadar rasa namanya. Karena sadar rasa itu, rasa memiliki kemampuan untuk mengorganize semua emosi-emosi yang kita mendapatkan pesan dari tubuh kita. Bu Sinta mengatakan bahwa tubuh kita selalu memberikan pesan cinta. Jadi marah, kesal, bahkan termasuk Anda punya kanker, punya penyakit sekarang, itu semua adalah signal-signal baik yang diberikan oleh tubuh. 2 bulan lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tubuhnya sudah memberitahu kepada kita. Kita nggak mendengar. Jadi ketika Anda mendengarkan sekarang, itu informasi baik atau informasi nggak baik? Semua informasi baik. Kenapa informasi baik? Karena informasi itu adalah kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk kita transform. Untuk kita mengubah bentuknya menjadi energi yang lebih baik, frekuensi yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah present moment atau sadar waktu. Nah, ini 3 formula yang kita ajarkan dalam self-love, sadar nafas, sadar rasa, dan sadar waktu, di mana ketika Anda sadar waktu dan Anda ada di present moment itu adalah authentic happiness, kebahagiaan jiwa Anda, di mana Anda tidak lagi memerlukan sesuatu di luar diri Anda untuk Anda merasa bahagia. Anda totally ada di present moment, sehingga pada waktu di present moment Anda punya kemampuan untuk menyembuhkan masa lalu dan bisa menciptakan apapun yang Anda mau di masa depan. Tetapi kita memerlukan teknik-teknik untuk bisa hadir di situ. Ya, sekarang kita coba pelajari. Sekarang Bapak dan Ibu silakan ambil posisi duduk se-comfortable mungkin, duduk senyaman mungkin. Boleh selonjorkan kaki, boleh bersandar di belakang, boleh lay down sambil berbaring, boleh tiduran juga boleh. Ya, asal Anda bisa mendengarkan suara saya supaya bisa dapat guide. Oke. Kalau teman-teman yang sudah ikut camp, yang bawa eye mask, yang punya penutup mata, boleh dipakai eye mask-nya. Karena pada saat berlatih, sangat lebih baik, sangat dianjurkan untuk tidak mengizinkan ada cahaya masuk ke dalam mata Anda, karena cahaya itu juga adalah informasi. Supaya Anda lebih rileks. Kalau Anda sudah comfortable, pejamkan mata Anda. Mari kita mulai. Coba sadari nafas Anda. Dan Anda tarik perlahan-lahan.
Sadari pelan, tarik melalui hidung sepanjang yang bisa Anda lakukan. Terus sampai ke dada. Dan dengan sadar Anda menghembuskan dari mulut. Sepanjang yang bisa Anda lakukan, sahabat. Sadari lagi satu kali, tarikan nafas melalui hidung panjang. Dan dengan sadar, Anda mengarahkan nafas Anda mengalir melalui rongga-rongga dada dan hembuskan perlahan-lahan. Coba sekali lagi. Sadari lagi nafasnya dan Anda tarik perlahan-lahan. Dan dengan sadar, Anda mengarahkan nafasnya izinkan nafas Anda mengalir memasuki rongga-rongga di dada dan hembuskan perlahan-lahan. Sekarang coba dengan sadar Anda lambatkan lagi. Rasakan perbedaannya antara tarikan nafas yang pertama dan yang berikutnya. Slow down, lebih lambat. Saat Anda menghembuskan nafas yang lebih panjang dari tarikan nafas Anda, tubuh Anda mulai merasa rileks. Kalau mengantuk, it is okay. Itu bagian dari rileksnya tubuh Anda. Sekarang coba Anda sadari pikiran-pikiran yang melintas di kepala kita. Itu bukan kita. Pikiran-pikiran itu adalah aktivitas elektron, electrical charge yang mereka datang dengan sendirinya. Izinkan mereka datang. Amati mereka dan izinkan mereka pergi. Sensasi-sensasi di tubuh Anda. Ada rasa gelisah, khawatir, cemas, lelah, yang membuat Anda terus berpikir, mereka juga bukan Anda. Mereka ada di sana hanya untuk mengingatkan, kadang mereka datang dan pergi.
Mereka tidak konstan. Coba sahabat, tarik nafas yang panjang pelan, sadari, nikmati nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Sekarang coba sadari, satu-satunya yang konstan bersama Anda adalah nafas. Karena nafas bukan hanya kekuatan kehidupan. Nafas yang menghubungkan Anda dengan consciousness, awareness, kesadaran, soul, jiwa, cinta. Karena cinta adalah keberadaan kesadaran siapa diri Anda di dalam hati dan jiwa. Tarik nafas yang panjang, sahabat. Hembuskan perlahan-lahan. Coba sekarang sahabat, angkat tangan kiri Anda dan sentuh dada Anda. Letakkan di dada, touch your heart. Tarik nafas yang panjang, dan saat menghembuskan dengan sadar, arahkan nafas Anda bersentuhan dengan rongga-rongga di dada. Cobalah rasakan ruang di telapak tangan kiri Anda dengan dada Anda. Kalau Anda mampu merasakan detak jantung hati Anda, dan bisa menjaga iramanya melalui nafas Anda. Itulah magnetic field. Tarik nafas yang panjang, hembuskan lagi pelan. Rasakan ruang-ruang, rongga-rongga di dada Anda. Detak jantung hati Anda. Sekarang mari kita buka hati. Open your heart. Buka hati artinya Anda bersyukur. Anda syakir, melapangkan, membuka ruang-ruang di dada Anda, dan lepaskan perlahan-lahan semua kepenatan dan kelelahan yang Anda rasakan. Saya sangat bersyukur. Hari ini saya menyadari bahwa nafas adalah kekuatan kesadaran saya.
yang menyadarkan kekuatan yang sangat besar di dalam diri saya. Karena nafas adalah kekuatan cinta. Setiap kali saya menyadari nafas, saya berada dalam kekuatannya. Kekuatan cinta. I'm being in love. And I love myself. Saya sayang pada diri saya. Sadari sahabat, saat Anda menyayangi diri Anda, sesungguhnya Anda menyayangi Tuhan di dalam hati dan jiwa Anda. Itulah rumahnya tempat Ia bersemayam. Itulah Christ consciousness, pure consciousness. Cinta yang murni, yang bergetar di hati setiap jiwa. Mari kita besarkan kekuatan cinta dari hati dan jiwa kita, sahabat. Pertama, Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Bawalah rasa itu ke seluruh ruang di dalam tubuh Anda. Agar sel-sel dalam tubuh Anda merasakan getarannya, sahabat. Mari bersama-sama kita satukan hati, satukan frekuensi. Kita kirimkan rasa ini untuk orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Mulai dari ibu Anda. I love you, Mama. Ayah Anda. Suami, istri, anak-anak Anda, termasuk orang-orang yang memberikan pembelajaran hidup bagi Anda. Satukan energinya. Dan mari kita mulai hanya dari cinta. Kita merasakan kedamaian bagi kehidupan kita. Dan keluarga kita. Nikmati momennya. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu.
ku rasakan damainya hatiku. Tarik napas yang panjang. Sabdamu bagai air yang mengalir, Flow. basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Semua yang ada di luar diri kita adalah kemelekatan. Bila ku jauh dari dirimu, Hanya yang di dalam yang kita dekatkan. akan Akrabi dia, dekatkan dia. semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Tarik napas yang panjang. Buka mata Anda pelan-pelan. And welcome back. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sinta. Terima kasih Pak Wisnu. Indah ya sahabat perjalanan ke dalam diri. Padahal saya sudah sering bersama Pak Wisnu di camp. Tapi setiap kali Pak Wisnu ngebimbing dan lagu ini hadir, pasti saya tetap menangis juga. Inilah sahabat, indahnya perjalanan ke dalam diri. Selama ini Anda selalu mencari jawaban-jawaban keluar. Ini membuat tubuh Anda menjadi semakin sakit. Pikiran Anda tidak tenang. Kacau balau, sibuk overthinking. Anda hanya perlu pulang, sahabat. Hanya perlu pulang ke dalam diri. Anda sudah terlalu jauh berjalan selama ini. Tuhan memanggilmu dengan sakitmu. Tuhan memanggilmu dengan masalah-masalahmu hari ini. Jadikan ini sebagai sebentuk pesan cinta, sahabat. Itu yang kami bangun di camp ini adalah
saya, Pak Jarot, Pak Wisnu, ada dokter awet muda, ada dokter Subi. Itu kami semua satu frekuensi. Orang mungkin lihat, duh, campnya kok mahal banget ya, Bu. Sahabat tidak tahu bahwa ada banyak orang di sana yang saya bantu dan semua saya layani sama. Dia mau bayar, mau membayar setengah, mau bayar ini. Kami layani sama, senyum kami sama, pelukan kami sama. Dan kenapa camp itu mahal? Jangan dilihat ini, saya bisa bukakan sahabat bahwa 80% tuh kembali kepada Anda semua yang hadir di sana. Dari makan sehat, suplemen, detox, jus, obat herbal, propolis, itu 80% kembali kepada Anda semua. Bahkan saya kadang-kadang malu sahabat mau mau transfer Pak Wisnu, mau transfer Pak Jarot tuh saya malu gitu loh. Nggak banding dengan apa yang mereka berikan di camp itu. Tapi mereka hadir di sana dengan sebentuk cinta. Saya pun kadang-kadang ATM saya sudah sampai minta maaf gitu. Saya berikan semua dengan cinta. Karena kami lagi bangun-bangun terus. Kadang-kadang kalau peserta sedikit itu kami hanya apa namanya benar-benar kerja bakti aja. Tapi kami tidak pernah apa namanya tidak pernah Rasulullah atau apa tuh bahasa orang Jawa. Benar-benar kami hadir untuk cinta buat sahabat semua. Kenapa camp ini kami namai Rumah Samasta itu adalah karena ini rumah buat semesta, buat kita semua sahabat, buat kita pulang. Kita udah terlalu jauh berjalan selama ini. Tuh sahabat, mohon maaf, kita tidak ada tanya jawab ya karena waktu sudah sangat mepet. Saya cuman ingin membagikan apa sih yang dilakukan di camp itu, Bu Sinta. Gimana sih perasaan-perasaan orang yang sudah hadir di camp? Kita lihat video-video sekilas video-video di camp ini supaya Anda punya gambaran apa sih yang kita lakukan di camp. Tadi saja 1 jam bersama Pak Jarot, sama Pak Wisnu, sama saya sudah mampu menyentuh nih ke dalam diri, dalam relung-relung hati. Apalagi kalau Anda ber6 hari di sana. Rasanya seperti terlahir kembali. Rasanya benar-benar bahagia yang nggak bisa dikatakan. Izinkan diri Anda keluarin semua emosi itu. Supaya nggak membebani tubuh. Tubuh itu cerdas. Di buku saya di depan dituliskan, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Saya ginjal orang nama saya mana? Yang positif tiap minggu itu. Karena bagi saya olah nafas itu satu kesatuan. Apapun sakitnya, bisa itu sampai 15. 3 hal yang penting itu adalah 1, love, 2, energy, dan ketiga adalah happy. Ini kesimpulan terhadap 3 elemen yang menurut kita diinginkan oleh semua jiwa. All over the world, di seluruh dunia. Apapun dia mau Chinese, dia mau India, Malaysia, Indonesia. Mereka semua sama. Yang mereka cari adalah ini. Hipokrates ini bapak dunia kedokteran budaya bapak ini. Beliau mengatakan sebenarnya tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kemoterapinya itu racun, perawatnya takut. Kalau lagi ngintus muncul itu si kemoterapinya ke badan dia, bisa kena kanker. Racun. Kalau itu bayangin, racun itu perawat aja nggak berani megang, dimasukin infus ke orang kena kanker. Bapak itu bayangin, logikanya di mana ya? I don't understand. 4, 5, 6, 7. Tadi saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Saat ini katakan pada dirimu sendiri, saya berharga. Saya layak dicintai, saya tidak butuh validasi dari orang lain. Dan apapun yang orang lain katakan tentang dirimu, itu bukan kamu. Yang dirasain panas, terus panas itu ngalir
dari bawah sampai ke atas. Terus saya juga dikasih lihat ternyata pencernaan saya nggak beres. Dan ternyata pencernaannya nggak beres gara-gara setiap saya emosi nggak pernah bisa keluar. Karena saya kan melan plek. Jadi begitu marah tuh mendem ke bawah. Nah, yang bagian paling lemah ternyata pencernaan saya. Di situ energi positif negatif semua ngumpul gitu, makanya nggak beres. Kita perlu melakukan ini sahabat, karena ketika kita ingin menyembuhkan diri kita, baik itu secara fisik maupun secara mental, itu ada 5 tahapan yang perlu kita lalui. Yang Maafkan diri saya karena saya selalu nggak suka dengan satu keadaan. kata-kata orang tua dulu yang mengatakan laki-laki tidak boleh menangis saat Anda ingin menangis. Bersamai kami, wahai semesta, wahai bumi pertiwi, izinkan kami melepaskan ini semua kepadamu. Saya maafkan diri saya karena selalu saya merendahkan orang lain, dan orang-orang itu adalah istri saya, anak saya. Salah satu penderitaan hidup kita karena kita nggak mengenali kekuatan yang kita miliki di dalam diri kita yang murni, yang suci, dan kita masih dihalangi oleh tembok-tembok tadi. Pertama, tumpahan air mata saya di saat saya mengingat ibu saya untuk membesarkan saya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Terus yang kedua, saya ingat, saya bayangkan istri saya sudah 25 tahun. Pejamkan matanya. Di sini sudah ada energi yang masuk ke Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu merasa berat. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sahabat semua, itu adalah Anda punya bayangan bahwa di situ di camp tuh Anda dikuras emosinya karena emosi-emosi ini loh yang menjadi toksin racun di dalam diri kita sehingga kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi buat sahabat-sahabat yang hari ini masih sakit, baik itu sakit secara fisik maupun secara mental, please carilah ruang-ruang itu gitu. Anda selama ini udah ngabisin duit, waktu, energi untuk berobat ke rumah sakit, penyakitnya cuma mutar-mutar di tempat saja. Sampai kapan? Anda mau sadar hari ini, apa mau sadar nanti, bahwa tubuh ini tidak pulang ke Tuhan. Yang pulang adalah ruhmu, jiwamu. Tubuh ini akan ditinggalkan. Kita tidak perlu melekat dengan tubuh ini. Tubuh ini tidak kekal. Dia juga akan pasti ada masa pakainya dan dia akan kembali ke tanah. Semua yang berasal dari debu akan kembali kepada debu. Yang penting adalah kita bisa pulang sempurna kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, sahabat. Jiwamu yang kembali, bukan tubuhmu. Oke, sayang semua. Saya serahkan ke Pak Jarot. Terima kasih Pak Jarot. Waktunya Pak Jarot. Jangan-jangan belok dulu nih ke kamar. Pak Jarod, terima kasih Sudah pergi banyak. lagi. Iya. Terima kasih banyak Pak Jarot. Udah mandi ya, udah mandi. Terima kasih Bu Sita. Terima kasih teman-teman semuanya. Karena waktu ya besok pagi saya harus bangun jam 4, setengah 5 ke airport. Dah, kita akan akhiri, nggak ada tanya jawab. Tapi dalam waktu dekat akan ada lagi ya bersama Bu Sinta, Pak Wisnu. Yang pasti ya kita bertiga akan ada di camp ya. Jadwal camp ada di WA Group, nanti akan di 23 sampai 28 Pak bulan ini.
28 Februari. 23 sampai 28 Ya, Februari. itu pun berarti saya 22 itu ada di balik papan. Aduh. Ya, 23 mendarat balik Jakarta. Ada bunyer ya pokoknya. Tapi nanti langsung nyusul ke camp ya. Jadi ini pulang dari Surabaya, Senin malam pulang dari Surabaya. Dah, habis itu masih kemana lagi? Yang pasti tanggal 22, 23 itu saya di Balikpapannya. Enggak, itu 20 Februari, ya Februari ini ya. Pulang dari Balikpapan saya akan nyusul ke camp ya. Jadi nanti kita akan ada pengumuman lanjutan di WA Group. Oke, terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Oke, selamat malam semuanya. I love you. Selamat you, malam, Jo. Pak. Makasih, Pak Wisnu. Terima kasih, Pak Jarot. Jarot. Mari.